Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Toraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei yang terjatuh dari kapal awan usai pertarungan melawan Gunko. Kekuatan tanda panah milik Gunko berhasil mementalkan mereka semua dari kapal tersebut. Sementara itu, Gunko membawa kalian pergi dari sana sehingga kapal awan tersebut menjadi kosong. Gunko bisa terbang menggunakan kekuatan buah iblisnya sehingga dia bisa pergi dengan aman. Di sisi lain, terjatuh dari ketinggian membuat sebagian dari kru bajak laut tebu jerami itu dalam bahaya besar. Tapi untungnya mereka masih bisa selamat. Nami, Usopp, dan Brook diselamatkan oleh Zeus yang mengangkut tubuh mereka di punggung awan miliknya. Sedangkan Jinbei selamat karena dia memakai salah satu teknik karate manusia ikan. Teknik itu meninju udara dan membuat Jinbei terpantul ke salah satu cabang pohon yang ada di sana. Setelah itu mereka panik sebab Kallen telah dibawa pergi dengan sangat cepat oleh sang Satria Suci. Mereka pun merasa bersalah karena tadi belum bisa bertarung dengan baik sebab mereka masih bingung dengan kemampuan-kemampuan unik yang dimiliki oleh Gunko, sehingga wanita itu bisa membuat mereka sangat kerepotan. Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei berniat untuk menyusul Gunko dengan tujuan untuk menyelamatkan Kallen. Berpindah ke tempat lain, cerita memperlihatkan Gillingham di sekolah Walrus. Seperti yang admin Toraokun bahas dalam chapter yang lalu, dia telah mengalahkan Ench dan Kiba dengan sangat mudah. Gillingham membanting tubuh besar Kiba untuk membuatnya langsung tumbang, dan dia juga menggunakan teknik mode tidur kepada tubuh Ench, sehingga tubuh sang raksasa itu tidak bisa bergerak walau Ench masih dalam keadaan sadar. Kemudian Gillingham berdiri di hadapan Denden Mushi berukuran besar. Dengan memakai Denden Mushi itu, suaranya akan bisa terdengar ke seluruh penjuru Elbaf. Jadi, sesuai dengan yang admin Toraokun katakan pada pembahasan chapter yang lalu, tampaknya Gillingham berniat untuk memberikan pengumuman yang bisa didengar oleh banyak raksasa di negeri itu. Namun sebelum dia melakukannya, tiba-tiba ada semakin banyak guru yang berdatangan ke ruangan tempat Gillingham berada. Mereka pun menjadi terkejut saat melihat Kiba yang telah tumbang, dan Ench juga yang saat ini tidak bisa bergerak karena dikendalikan. Tanpa berlama-lama, para guru itu pun langsung menyerang Gillingham karena mereka bisa menduga dialah dalang dan penyusup yang sedang dicari-cari itu. Tentu Gillingham meladeni mereka semua. Dia bertarung melawan para guru itu dan berhasil menang dengan mudah. Gillingham bahkan tidak perlu repot-repot memakai teknik-teknik khusus, melainkan dia hanya sekedar menggunakan serangan-serangan fisik biasa. Sang Ksatria Suci itu lalu berkata dia sering mendengar kisah menakjubkan tentang kekuatan prajurit raksasa Elbaf yang pernah mengguncang dunia pada masa lalu. Namun sejauh ini para raksasa yang dia temui sekarang cukup mengecewakan. Salah seorang guru yang masih sadar usai dikalahkan oleh Gillingham di sana pun menanggapi perkataan Gillingham itu. Dia bilang memang perlu diakui bahwa kekuatan tempur dari banyak prajurit raksasa Elbaf sudah mulai menurun akibat masa damai yang sempat berlangsung panjang. Pada masa pemerintahan Raja Harald, mereka sangat jarang bertempur karena sang raja membenci kekerasan. Bahkan generasi baru di Elbaf sekarang ini pun sama sekali tidak mengenal perang. Sehingga admin Toraokun paham jika ada penurunan kualitas kekuatan para raksasa Elbaf. Meski begitu, guru itu menegaskan bukan berarti Elbaf sudah kehabisan raksasa kuat. Masih ada prajurit-prajurit hebat di dalam negeri tersebut. Dan dia bilang Gillingham akan tahu sendiri jika sudah bertemu dengan mereka nanti. Gillingham pun berkata dia sangat menantikannya. Dia berharap ada raksasa yang bisa sedikit menghiburnya di sana. Tak lama berselang, Gillingham pun langsung segera menyerang guru tersebut untuk membuatnya pingsan. Sementara itu, Ench hanya bisa melihat semua kejadian di sana tanpa bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya saat ini tidak bisa bergerak. Dalam hati, Ench pun sangat berharap agar bajak laut Giant Warrior dan tim prajurit elit dari dunia surga bisa cepat-cepat datang ke sekolah Walrus. Sebab jika hanya mengandalkan kekuatan para guru dan prajurit biasa saja, tentu mereka bukan tandingan sang musuh yang ada saat ini. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan lokasi keberadaan Sommers. Seperti yang admin Toraokun bahas dalam chapter lalu, sang Satria Suci berkekuatan tanaman berduri itu telah berhasil mengalahkan Sal. Bahkan dia mampu menembakkan si raksasa mantan angkatan laut tersebut dengan sangat mudah tanpa adanya kesulitan sama sekali. Hal itu menegaskan bahwa kemampuan yang Sommers miliki berada pada level yang jauh di atas Sal. Sementara itu, Robin dan Chopper sedang bersembunyi di dalam rambut Sal sesuai dengan permintaan Sal sebelum dia pingsan. Namun dengan Kenbuchoku Haki milik Sommers, dia mengetahui ada dua orang yang sedang bersembunyi di sana.
sana. Dia pun berkata, permainan petak umpet telah selesai, jadi sebaiknya mereka berdua keluar sebelum dia murka. Chopper langsung panik mendengar persembunyian mereka sudah ketahuan, tapi Robin meminta Chopper untuk tenang dulu. Robin sendiri juga dalam suasana hati yang sedang tidak baik sekarang ini karena melihat Saul dihajar, tapi dia bisa mengendalikan diri dengan cukup baik. Dia dan Chopper pun kemudian keluar dari dalam rambut Saul. Begitu Summers melihat Robin, dia bilang ternyata salah satu wanita yang paling dicari oleh pemerintah dunia ada di sana. Summers pun menambahkan dia akan menghabisi hewan yang ada di sebelah Robin, lalu Robin akan dibawa ke Mary Joyce. Menurut Summers, Gorosei pasti akan senang jika dia berhasil membawanya ke sana. Seperti yang pernah admin Taro Akun jelaskan, Summers berasal dari keluarga yang sama seperti Gorosei Jupiter, yaitu keluarga Saint Shepherd. Tentu prestasi dari Summers ini akan membuat Gorosei Jupiter juga merasa bangga, terlebih khusus di mata sang pemimpin tertinggi, yaitu Im Sama. Tentu akan ada hadiah khusus setelah misi di Elbaf ini selesai. Ditambah lagi, Summers yang berhasil membawa Robin juga tentu hadiahnya akan semakin banyak. Ketika admin Taro Akun melihat seragam Summers, dia memiliki banyak sekali medali di bajunya. Itu menandakan bahwa dia memang telah banyak menyelesaikan misi-misi dengan sukses dan berhasil meraih banyak penghargaan serta medali. Jadi dibandingkan dengan Gunko ataupun Gillingham, prestasi dan medali Summers ini jauh lebih banyak. Chopper yang mendengar Robin hendak ditangkap oleh pihak pemerintah dunia pun langsung menjadi emosi, sehingga dia berubah ke dalam mode Monster Point. Meski Chopper tahu bahwa musuh di hadapannya itu sangat kuat, tapi dia siap untuk bertarung dengan serius melawan sang musuh yang ada di hadapannya itu. Melihat perubahan Chopper yang menjadi monster, sama sekali tidak membuat Summers terintimidasi. Summers malah berkata, Chopper adalah makhluk yang menarik, bahkan dia juga bisa dijadikan hewan peliharaan yang bisa dikoleksi di dalam kebun binatang Mary Joyce. Jadi rupanya di Mary Joyce ada kebun binatang milik Tenryubito yang berisi makhluk-makhluk unik dan juga makhluk-makhluk yang aneh. Admin Taro Akun cukup penasaran hewan apa saja yang dikoleksi di sana. Pasti bukan hanya sekadar hewan biasa, tapi banyak hewan-hewan kuno dan juga hewan-hewan mistis. Robin pun paham bahwa Summers merupakan salah satu kesatria suci, karena pada masa lalu dia pernah mendengar tentang para kesatria itu. Jadi Robin mengerti bahwa keadaan saat ini benar-benar sangat buruk. Sementara perhatian Summers teralihkan oleh perubahan Chopper, Robin mengambil kesempatan untuk menciptakan tangan-tangan iblis besar dan melancarkan serangan secara beruntun kepada pria tua itu. Namun dengan gesit, Summers mampu menghindari semua serangan tersebut. Bahkan dia tak terlihat kesulitan sama sekali saat menghindari serangan tangan iblis Robin. Setelah itu, cerita memperlihatkan dunia bawah Elbaf. Seperti admin Taro Akun bahas sebelumnya, perut Luffy dan Loki masih besar karena mereka makan daging terlalu banyak. Melihat Loki yang tampak konyol saat sedang bersama dengan Luffy, membuat Sanji berkata kepada Zoro bahwa sang pangeran itu mungkin memang tidak seburuk yang diceritakan oleh para raksasa. Zoro pun berkata, dia juga menduga hal yang sama. Memang beberapa waktu yang lalu, Loki seenaknya memanggil petir yang bisa menyebabkan bahaya besar. Namun Zoro dapat mengerti tindakan itu dia lakukan hanya sebagai upaya agar mereka mau melepaskan borgol di kakinya. Meski begitu, Zoro bilang pada Sanji bahwa mereka harus tetap waspada. Pasalnya, belum sepenuhnya jelas orang seperti apa Loki ini. Mereka belum bisa memastikan sifatnya baik atau jahat. Dan semua yang telah dia katakan itu juga belum tentu semuanya benar. Jadi dalam posisi ini, Zoro dan Sanji harus tetap waspada. Jika Loki menunjukkan gelagat yang mencurigakan, Zoro dan Sanji sebagai kedua sayap Luffy harus langsung siaga mengatasi Loki. Admin Taro Akun sudah menduga bahwa Zoro akan berkata seperti itu. Karena mau seakrab apapun Luffy dan Loki sekarang, tingkat kewaspadaan mereka tidak boleh menurun. Sementara itu, secara perlahan, Loki dan Luffy telah mencerna makanan yang tadi mereka konsumsi. Jika dalam chapter yang lalu admin Taro Akun berkata bahwa perut Luffy dan Loki sama-sama membesar, kini perut mereka perlahan mulai menyusut. Loki pun berkata dia merasa kondisinya telah jauh lebih baik setelah makan banyak daging. Luka-luka yang dia alami pun telah semakin pulih. Gerd yang juga berada di sana merasa takjub dan bilang tubuh Loki memang tidak normal. Sebab luka-luka yang Loki alami sebenarnya sangat parah. Walau telah mendapatkan perawatan dari Gerd, tapi tetap saja aneh jika Loki bisa membaik dengan sangat cepat hanya karena makan banyak daging. Luffy pun menanggapinya dengan berkata bahwa itu bukan hal yang aneh, karena sebenarnya Luffy juga sama. Dia bisa pulih dengan cepat jika makan banyak daging. Zoro dan Sanji yang mendengar itu pun bilang itu karena Luffy juga sebenarnya tidak normal sama seperti Loki. Luffy dan Loki sama-sama punya struktur tubuh yang sangat aneh, yang bisa sembuh dari luka-luka hanya karena makan daging saja.
Admin Taro-kun sering membahas bahwa Loki memiliki Dendenmushi yang selalu dia pakai untuk berkomunikasi dengan Mosa. Nah kini tiba-tiba Dendenmushi itu mulai berderi. Ketika Dendenmushi itu diangkat sambil terengah-engah, Mosa bilang bahwa terjadi kekacauan besar di area sekolah Walrus. Diketahui bahwa Sao sudah dikalahkan oleh seorang ksatria suci, dan saat ini ksatria suci itu sedang bertarung melawan seorang wanita yang bisa memunculkan tangan dan juga seekor rusa yang bisa berubah menjadi monster. Luffy, Zoro, dan Sanji tentu paham bahwa wanita dan rusa itu merujuk pada Robin dan Chopper. Belum selesai keterkejutan mereka dengan berita itu, tiba-tiba tak jauh dari sana muncul sebuah kapal awan yang jatuh dari atas. Itu adalah kapal awan milik Cullen. Karena seperti yang Admin Taro-kun bahas di awal tadi, kapal itu saat ini sudah kosong dan mengalami sedikit kerusakan akibat pertarungan. Maka kapal itu pun terjatuh dari dunia matahari ke dunia bawah. Zoro dan Sanji pun paham bahwa rekan-rekannya yang lain sedang dalam bahaya. Robin dan Chopper sedang kesulitan di area sekolah Walrus, sedangkan sebagian kru yang lain sedang kesulitan di bagian atas dunia matahari. Luffy di sana pun bilang kepada Zoro dan Sanji untuk segera pergi menolong yang lain. Biar Luffy saja yang mengawasi Loki karena masih ada perjanjian yang belum tuntas antara mereka berdua. Zoro dan Sanji pun mengerti dan menuruti perkataan Luffy. Mereka segera berpencar ke dua tempat yang berbeda. Sanji melakukan teknik kombinasi lagi bersama dengan Zoro. Zoro melompat dan dilontarkan dengan sangat jauh oleh tendangan Sanji. Tendangan itu diarahkan langsung ke area sekolah Walrus. Admin Taro-kun paham mengapa Sanji melakukan hal ini, karena jika Zoro berlari sendiri, dia pasti akan tersesat. Jadi lebih baik langsung diterbangkan saja ke arah sekolah Walrus agar bisa langsung sampai. Setelah menerbangkan Zoro ke arah sekolah Walrus, Sanji sendiri juga langsung terbang menggunakan Skywalk untuk memeriksa lokasi atas tempat kapal awan milik Cullen itu terjatuh. Luffy yang melihat Zoro dan Sanji tadi bekerja sama langsung tersenyum dan bilang, "Aku serahkan semuanya kepada kalian berdua." Menurut Admin Taro-kun, mulai dari sini akan menjadi panggung bagi Zoro dan Sanji. Kembali ke area sekolah Walrus, tempat di mana Somers berada saat ini diperlihatkan kembali. Di sana tampak Chopper sangat terdesak dalam pertarungan melawan ksatria suci tersebut. Tubuh Chopper mengalami berbagai luka parah akibat serangan dari Somers. Memang Robin juga membantu Chopper dalam pertarungan tersebut, tapi tetap saja mereka terdesak karena Somers yang terlalu kuat. Sementara itu, para murid yang sedang berjalan sambil tidur pun telah bergerak semakin jauh dari sana, sebab Sao yang awalnya berusaha menghentikan mereka sekarang sudah tumbang. Hal itu pun membuat Robin dan Chopper menjadi tidak fokus karena mereka mengkhawatirkan nasib anak-anak tersebut. Mereka tentu tidak bisa membiarkan anak-anak raksasa itu berada dalam bahaya, tapi di sisi lain mereka juga tidak mampu untuk mengalahkan Somers yang terlalu kuat. Dalam situasi yang menegangkan itu, tiba-tiba Zoro yang tadi dilontarkan oleh Sanji langsung muncul di sana. Seperti yang Admin Taro-kun duga, hanya butuh waktu beberapa detik saja bagi Zoro untuk bisa sampai. Melihat Somers yang hendak menyerang Robin dan Chopper, Zoro langsung menangkis serangan itu dengan pedangnya. Somers yang tadinya bosan pun kali ini mulai tertarik. Dia berkata akhirnya muncul juga lawan yang sepadan. Somers merasakan aura haki yang sangat kuat dari tubuh Zoro, sehingga dia tahu lawannya kali ini akan sangat menghibur. Beralih ke dalam sekolah, Gillingham kembali diperlihatkan sedang berdiri di depan Dendenmushi besar. Dia pun berhasil memakai Dendenmushi itu untuk mulai memberikan pengumuman yang sangat penting yang akan disampaikan kepada seluruh raksasa Elbaf. Ketika Gillingham mulai berbicara, fokus semua orang pun langsung tertuju pada suaranya itu, sehingga mereka akan segera mendengar apa sebenarnya yang hendak dia sampaikan. Admin Taro-kun cukup penasaran apa yang akan disampaikan oleh Gillingham di tempat itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taro-kun, Shambles.